Selamat malam, hai sedama yang berbahagia, yang mulia Biki Sangha, yang luhur Samanera, atas langit, yang terhormat Tomo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, Buddha Nubawena, Seti Hote. Dengan kekuatan luhur nilai-nilai Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan, saya Amelia Larissa. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma, episode ke-19 pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 dengan topik Mahamudana Sutta yang akan diisi oleh Ramani Bodhi Puspita Santi. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember dan KBTI Keresidenan Basuki, ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mic dalam kondisi dingin. Selanjutnya, untuk mengkondisikan ketenangan batin kita, marilah kita mendengarkan lagu yang berjudul Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Selanjutnya, pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh moderator kepada Saudari Marensiatan, kami persilakan. Terima kasih Saudari Amelia. Untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami,
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesumi cacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Pada malam hari ini kita kedatangan seseorang yang spesial sekali, luar biasa, yaitu Ramani Bodhi Puspita Santi. Selamat malam Ramani. Beliau pendidikan terakhirnya yaitu S2 Magister Pendidikan Keagamaan Buddha di STAB Mahaprajna. Dan riwayat pekerjaan beliau menjadi guru TK di Ehipasiko School di BSD pada tahun 2004 sampai dengan 2007. Beliau juga pernah menjadi guru bidang studi di SMK Arya Meta Tangerang pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Beliau juga menjadi seorang dosen agama Buddha dari tahun 2008 sampai sekarang. Wow, luar biasa sekali kan? Lanjut, beliau juga menjadi seorang kepala sekolah TK di Punya Karya di Tangerang kalau nggak salah nih ya, pada tahun 2020. Untuk aktivitas sosialnya, beliau menjadi anggota Magabudi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, menjadi anggota sekretaris Dhammadana Mita dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, menjadi anggota Cagadama Dana atau Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Buddhis di tahun 2020. Maka marilah kita bersama-sama kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Ramani Bodhi Puspita Santi. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, Soti Hontu. Semoga Anda sekalian senantiasa sehat dan sejahtera. Yang terhormat, pengurus DSO Meta Jember, yang saya hormati Rama Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma yang hadir dalam acara ini. Satu kebahagiaan hari ini kita memiliki kondisi untuk berbuat baik bersama dengan berdiskusi dhamma, dan topik pada malam hari ini berhubungan dengan Mahanidana Sutta yang ada pada Sutta Pitaka Digha Nikaya ke-15. Nah, sebelum kita mulai untuk diskusi hari ini, mari kita beranjali sejenak untuk menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Berdiskusi Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, sesuai dengan topik diskusi pada malam hari ini, berkenaan dengan Mahanidana Sutta, tepatnya sutta yang ada pada Digha Nikaya ke-15, ya, pada Sutta Pitaka. Sutta ini sangat berhubungan erat dengan Paticca Samuppada, ya. Salah satu hukum kebenaran dalam agama Buddha yaitu Paticca Samuppada. Boleh dibantu next slide. Nah, Bapak Ibu, sutta ini dibabarkan berkenan dengan diskusi dari Sang Buddha, ya, dengan Bante Ananda, ya. Jadi waktu itu Sang Buddha berada di dekat pemukiman, ya, pemukiman suku Kuru waktu itu. Nah, di pemukiman suku Kuru ini kebetulan ada daerah pasar dan pemukiman pasar itu bernama Kama Sadama. Nah, di tengah-tengah pemukiman pasar Kama Sadama inilah Sang Buddha saat itu menempati di daerah sana, dan kemudian pada waktu berdiskusi Dhamma dengan Ananda, sutta ini dibahas, ya Bapak Ibu. Nah, Ananda, yang Arya Ananda, pada waktu berdiskusi Dhamma dengan Sang Buddha, ya, membuka kalimat pernyataan bahwa sungguh indah Bagawa, gitu ya, sungguh indah Bagawa, sungguh menakjubkan, begitu dalamnya asal mula dari yang bergantungan, ya, betapa dalamnya terlihat. Nah, namun bagiku, maksudnya bagi Ananda itu terlihat jernih, gitu ya. Lalu Sang Buddha menanggapi pernyataan dari yang Arya Ananda bahwa jangan berkata seperti itu Ananda, gitu ya. Asal mula tentang yang bergantungan ini sangatlah dalam, terlihat sangat dalam. Nah, kemudian Sang Buddha menekankan bahwa tanpa memahami yang dimaksud adalah benar-benar menembus ajaran itu, ya. Jadi yang dikatakan memahami atau menembus ajaran adalah tidak sekedar teori, ya Bapak Ibu, tapi termasuk praktik, benar-benar praktik sampai memiliki penembusan dari kebijaksanaan. Nah, dengan penembusan ini baru dapat terbebas dari samsara. Tapi kebanyakan karena kita tidak memahami ajaran ini, maka sulit bagi kita untuk terbebas dari samsara. Karenanya dalam diskusi Sang Buddha pada yang Arya Ananda, di sini Buddha menekankan jangan berkata demikian Ananda, karena tanpa pembahasan ini adalah dhamma yang sangat dalam, ya, pemahamannya sangat dalam, terlihat sangat dalam, dan tanpa memahami ajaran ini maka sulit untuk terbebas dari samsara. Nah, Bapak Ibu, yang dikatakan ajaran di sini, boleh di next slide. Ajaran di sini adalah berhubungan dengan yang bergantungan, ya. Yang bergantungan yang dimaksud adalah Paticca Samuppada. Nah, sekilas kita akan lihat dulu pemahaman Paticca Samuppada sebelum kita memasuki pembahasan langsung dari sutta, ya, Bapak Ibu. Untuk Paticca Samuppada sendiri dikatakan sangat penting untuk dipahami agar terbebas dari penderitaan. Jadi tujuan memahami Paticca Samuppada ini adalah untuk memahami muncul dan padamnya dukkha. Nah, karena di sini dikatakan muncul dan padamnya dukkha, maka ini juga berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Nah, lalu untuk Paticca Samuppada sendiri ini berasal dari 2 kata, ya Bapak Ibu, gabungan 2 kata, Paticca dan Samuppada. Untuk Paticca diartikan sebagai terkondisi, disebabkan, atau tergantung pada. Nah, sedangkan untuk Samuppada ini awalannya dari kata sama dan upada. Sama diartikan benar atau tepat, dan upada berarti muncul.
Nah, Bapak Ibu, jadi kalau secara harfiah ya, paticca, sama dan upada digabungkan diartikan sebagai muncul secara benar, tepat ya, benar atau tepat, bergantungan pada kondisi atau sebab ya. Artinya munculnya memang karena ada kondisi yang tepat atau karena ada sebab yang tepat, karena apa adanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, secara sederhana, paticca samuppada ini sering diartikan sebagai hukum tentang fenomena yang kemunculannya bersebab. Ya, sering sekali kita dengar orang mengartikan sebagai hukum yang saling bergantungan. Kenapa disebut saling bergantungan? Karena di sini ada uh, sebab dan akibat ya yang saling berhubungan. Nah, jadi Bapak Ibu, pembahasan Mahanidana Sutta ini sangat terkait erat dengan inti pada Paticca Samuppada ya. Kita akan mulai masuk kepada pembahasan yang ada di sutta terlebih dahulu. Oh ya, baik. Bapak Ibu, sebelum ke sutta ini ada satu gambaran ya. Tadi kita sudah katakan bahwa ada namanya Paticca Samuppada terkait dengan kebergantungan. Nah, kebergantungan ini digambarkan biasanya dengan sebutan nidana 12 ya. 12 nidana biasanya dibaca mulai dari awicca, pacaya sangkara, sangkara, pacaya winyana, winyana, pacaya nama rupa pacaya salayatana, salayatana pacaya passa, passa pacaya wedana, wedana pacaya tanha, tanha pacaya upadana, upadana pacaya bhava, bhava pacaya jati, dan jati pacaya jara marana ya, disertai dengan soka, paridewa, dukkha, domanassa serta upayasa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari rantai atau nidana yang sering dikenal dengan nama Paticca Samuppada ya. Namun ketika membahas Mahanidana Sutta, kita akan membahas dari belakang ya Bapak Ibu. Kita akan bahas dari belakang, bukan dari depan. Nah, kalau dari depan kan awicca, pacaya, sangkara, demikian. Tapi kalau pada Mahanidana Sutta, dari pembukaan, kita akan mulai dari jati, pacaya, cara, marana. Demikian ya. Ini adalah gambarannya terlebih dahulu. Kita akan mulai masuk ke sutta. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada diskusi ya. Ketika diskusi antara Sang Buddha dengan Nyai Arya Ananda, ada kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Apakah penuaan dan kematian memiliki kondisi untuk keberadaannya? Nah, di sini Sang Buddha mengatakan harus dijawab iya, ya. Lalu Sang Buddha menjelaskan, apakah yang mengondisikan penuaan dan kematian? Di sini dijawab, penuaan dan kematian dikondisikan oleh kelahiran. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengamati kalimat sutta ini, maka kita akan melihat bahwa pada rantai Paticcasamuppada ini disebutkan jati, pacaya, cara, marana. Ya, Bapak Ibu, jati, pacaya, cara, marana. Nah, jati berarti kelahiran. Ya, pacaya di sini artinya adalah yang mengondisikan, dan cara marana adalah lapuk dan kematian atau penuaan dan kematian. Nah, jadi dikatakan dengan adanya kelahiran maka terjadi lapuk dan kematian. Lalu Buddha menegaskan, kenapa kelahiran ini sebagai akar, sebagai penyebab atau sebagai asal mula atau kondisi bagi penuaan dan kematian. Nah, Bapak Ibu, kita bisa cek pada kondisi kita ya, seperti ini, bahwa jika tidak ada kelahiran sama sekali dimanapun, kepada siapapun, ya baik itu manusia ataupun bukan, misalnya seperti dewa, gandaba, yaka, ataupun mohon maaf makhluk hantu atau binatang, ya. Selama tidak ada kelahiran pada makhluk-makhluk ini, maka tidak ada pula penuaan dan kematian. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat pada gambar layar, ya. Kita dari lahir, ketika lahir maka akan bertumbuh kan demikian, ya, akan berkembang.
dari lahir menjadi anak-anak, anak-anak menjadi dewasa, menjadi dewasa kemudian mengalami ketuaan, ketuaan mengalami sakit, kelapukan, dan pada akhirnya adalah kematian. Nah, kalau tidak ada lahir, kalau tidak terjadi kelahiran, maka tidak mungkin terjadi kelapukan maupun kematian. Istilahnya kalau tidak lahir, tidak ada kata sakit, kan gitu ya. Kalau tidak ada lahir, ya tidak ada yang mati. Nah, inilah yang dikatakan kelahiran sebagai kondisi dari kelapukan dan kematian. Nah, kelahiran di sini, Bapak Ibu, termasuk uh, kalau kita berbicara konteks makhluk, ya tadi semua makhluk. Nah, kalau konteks makhluk misalnya seperti kita manusia, Bapak Ibu, kita terdiri dari pancakanda, ya, ada nama dan rupa, ya. Jadi kelahiran batin dan kelahiran jasmani. Nah, kemudian untuk lapuk dan kematian, kelahiran batin dan kelahiran jasmani ini dikatakan kemunculan, ya, muncul. Kalau dalam proses itu dinamakan upada, kemunculan, ya. Kemudian lapuk dan kematian ini adalah pada prosesnya dan berhentinya, ya. Jadi kalau ada 3 fase proses, ada muncul, ada berlangsung, dan ada padam, maka muncul ini adalah kelahiran, kemudian berproses, ya, dan padam. Jadi lahir, kemudian sakit, mati. Nah, istilah kasarnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, dilanjutkan. Boleh di next slide. Nah, gambaran tentang lahir, kemudian berproses, dan kematian ini sebenarnya tidak jauh dari gambaran tilaksana, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Ya, anicca menggambarkan tentang perubahan, bahwa semua yang lahir pasti mengalami proses perubahan, dan bila perubahan ini tidak bisa diterima dengan kebijaksanaan, maka muncullah penderitaan. Ya, dan di dalam prosesnya juga akan mengalami padam. Jadi muncul, berlangsung, dan padam. Dikatakan padam kalau lahir berlangsung dan kemudian padam diartikan sebagai kematian, ini berarti tidak ada yang kekal, Bapak Ibu, diartikan sebagai anatta, ya. Oke, kita akan masuk di pembahasan yang kedua, boleh di next slide. Ya, baik. Pembahasan yang kedua adalah tentang apakah kelahiran memiliki kondisi untuk keberadaannya, ya. Jadi ini masih diskusi antara Sang Buddha dan Ananda, ya Bapak Ibu. Kita masih mengupas dari teks. Nah, di teks dikatakan diskusi Sang Buddha pada Yang Arya Ananda, apakah ada kelahiran atau apakah kelahiran memiliki kondisi untuk keberadaannya? Ini jawabannya juga iya, ya. Dan apakah yang menjadi kondisinya atau apa yang mengondisikan? Nah, di sini Sang Buddha menjawab sebagai penjelmaan mengondisikan kelahiran. Ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa dikatakan penjelmaan mengondisikan kelahiran? Sang Buddha menjelaskan di dalam Mahanidana Sutta bahwa jika tidak ada penjelmaan, maka tidak ada kelahiran. Ya, istilah penjelmaan di sini dikatakan bhawa, ya. Bhawa, pacaya, jati. Bhawa adalah penjelmaan, kemudian pacaya jati. Jati adalah kelahiran, ya. Penjelmaan ini bisa digambarkan seperti wanita hamil, ya Bapak Ibu. Nah, wanita yang hamil ini proses akan lahir. Nah, dengan adanya kehamilan maka mengondisikan kelahiran seperti itu. Kehamilan mengondisikan kelahiran, ya. Bahwa pacaya jati seperti itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan penjelmaan? Penjelmaan atau istilah bahwa di sini termasuk penjelmaan yang ada pada kama bumi, ya, keinginan penjelmaan, ya, menjelma untuk terlahir di alam kenikmatan indera kama bumi, kemudian penjelmaan di alam yang berbentuk rupa bumi, penjelmaan untuk alam tanpa bentuk atau arupa bumi. Nah, jadi dengan adanya penjelmaan ini, maka mengondisikan kelahiran
di 31 alam kehidupan. Ya, tadi sudah disebutkan kama bumi. Nah, kalau dalam secara dhamma, kama bumi itu ada 11 kama bumi, kemudian ada 16 rupa bumi, ya, dan ada 4 arupa bumi. Sehingga bahwa mengondisikan jati ya dengan penjelmaan mengondisikan kelahiran di 31 alam kehidupan. Karena itu proses ini tidak akan terputus atau tidak akan lepas dari samsara jika tidak menembus atau memahami ajaran ini dengan baik. Seperti itu. Boleh di next slide. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa itu mengondisikan pada kelahiran di 31 alam kehidupan. Kemudian di dalam teks terjadi diskusi kembali, lalu penjelmaan itu apakah ada kondisi keberadaannya juga seperti itu. Nah, dijawab iya, dan apakah yang mengondisikan? Yang mengondisikan adalah kemelekatan, ya Bapak Ibu. Istilah kemelekatan di sini berarti upadana, ya. Upadana pacaya bhawa. Nah, upadana kemelekatan itu ada 4 jenis, Bapak Ibu. Dari kamu padana, dithu padana, silabatu padana, dan atawadu padana. Karena kemelekatan kita kepada uh, kesenangan terhadap indera, ya kamu padana, nih, kemelekatan terhadap kesenangan indera dari kata kama upadana ya Bapak Ibu, tapi kama ini berhubungan dengan 6 indera kita, terutama kemelekatan pada kesenangan penglihatan, kesenangan akan pendengaran, kesenangan akan pembau ya indera hidung, kesenangan akan pengecap rasa lidah, kemudian kesenangan akan sentuhan, termasuk juga kesenangan akan objek-objek pikiran. Ya. Nah, karena ada kemelekatan terhadap kamu padana ini mengondisikan adanya kelahiran, penjelmaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah dithu padana. Dithu dari kata dithi, ya dithi upadana. Nah, di sini adalah kemelekatan akan pandangan-pandangan. Ya. Dithi ada dua, ada sama dithi dan ada micca dithi. Sama dithi berhubungan dengan pandangan yang benar dan micca dithi adalah pandangan yang salah. Umumnya dalam kasus dithu padana adalah kemelekatan terutama berhubungan dengan pandangan yang salah. Bila orang melekat dengan pandangan yang salah, membuat ia menjadi tidak bijaksana. Nah, dengan ketidakbijaksanaannya akan terjadi proses untuk penjelmaan dan kelahiran kembali. Kemudian yang ketiga adalah sila batu padana. Sila batu padana dari kata sila bata dan padana, ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini secara sederhana bisa diartikan sebagai kemelekatan kita terhadap aturan, ya, terhadap moralitas atau terhadap upacara-upacara tertentu, tapi menjadi negatif karena kita menganggap bahwa yang kita lakukan, aturan atau moralitas yang kita lakukan atau upacara yang kita lakukan itu dapat membawa kesucian, seperti itu, ya. Jadi kemelekatan terhadap uh, hal yang salah bahwa dengan upacara tertentu bisa menjadi suci, ya, atau dengan praktek tertentu kita menjadi lebih suci. Nah, ini menyebabkan bahwa ya penjelmaan kembali. Selanjutnya yang keempat adalah atawadu padana. Nah, Bapak Ibu, atawadu padana ini berhubungan dengan atawada, ya. Atawada berhubungan dengan pandangan tentang diri, ya, tentang diri bahwa tidak ada diri setelah kehidupan ini atau adanya diri yang kekal. Nah, ini adalah pandangan yang negatif, ya, pandangan tentang diri yang tidak benar. Jadi kemelekatan akan pandangan tentang diri yang tidak benar. Nah, 4 kemelekatan ini mengondisikan penjelmaan atau bahwa. Kita akan lihat beberapa contoh ya dari 4 upadana ini. Nah, Bapak Ibu, bisa dilihat gambar yang pertama ya. Upadana. Nah, di sini ada gambar orang pakai topi, kemudian pakai jaket ya. Sebenarnya
kalau secara animasi ini jaketnya bisa dibuka ya Bapak Ibu, dibuka dan terlihat tengkorak. Nah, artinya apa? Kebanyakan kita melekat terhadap jasmani ya. Melekat terhadap jasmani, keindahan, kecantikan. Nah, kemelekatan seperti ini mengondisikan untuk kelahiran kembali. Misalnya kemelekatan dengan pandangan bahwa eh, selalu ada diri ini setelah kematian ya, atau diri ini kekal misalnya, atau senang akan kecantikan diri ya, sehingga mengakibatkan seseorang memiliki pandangan yang salah. Nah, dengan pandangan yang salah, kebijaksanaannya tidak bertambah ya. Artinya kemelekatan ini terjadi karena mohani yang tinggi seperti itu. Nah, dengan kondisi moha yang tinggi, karena kemelekatannya mungkin ya, mungkin ia kemudian melakukan perbuatan ya. Nah, perbuatan ini disebut dengan kama bhawa ya, yang mengondisikan dia akan terlahir kembali. Nah, karena kondisi perbuatannya adalah negatif, didasari oleh akar kebodohan, nah mungkin kelahirannya ya, upati bawanya adalah kelahiran di alam uh, binatang ya. Kenapa terlahir di bawah atau penjelmaannya nanti mengarah ke alam binatang? Karena berakar pada kebodohan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, atau contoh lain dari upadana ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Misalnya ada orang yang begitu melekat dengan egonya, kemudian menjadi seorang yang pemarah. Gitu. Nah, karena dia melekat terhadap ego-ego atau pandangan-pandangannya tertentu, kemudian ia melakukan perbuatan ya, kan dari upadana pacaya bawa ya. Jadi dari pandangannya, dari kemelekatan terhadap uh, nafsu indranya, kemudian dari attawadu-padana ataupun dari sila batu padana ya, kemudian ia menjadi kesal. Nah, jadi kesal itu adalah ekspresi kama, disebut sebagai kama bawa ya. Dengan kama yang dilakukan misalnya kesal, kesal itu berarti berakar pada kebencian atau dosa ya Bapak Ibu. Nah, karena berakar pada kebencian maka dalam upati bawa ini mengarah kepada penjelmaan yang nanti akan mengantarkan pada kelahiran di alam niraya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ini adalah hubungan dari upadana, pacaya bawa, dan nanti dari bawa mengarah pada kelahirannya ya. Nah, Bapak Ibu, tadi mungkin Bapak Ibu menemukan dua kata bawa ya, ada kama bawa, ada upati bawa. Nah, kama bawa ini berhubungan dengan perilaku ya, kama, kama M-nya double ini adalah perbuatan ya. Jadi perbuatan yang muncul karena kemelekatan kita, kemudian upati bawa adalah hasil dari kama bawa ya, mengantarkan ke alam mana. Jadi berbuat apa mengarah ke alam yang mana. Kalau berbuatnya negatif, ya lahirnya di alam yang negatif. Nah, contoh, misalnya kita memiliki pandangan yang baik, bahwa belajar dhamma memberikan karma yang baik, atau seseorang yang rajin berbuat baik, meditasi, ya, uh, melakukan hal yang baik, itu mengondisikan karma baik. Jadi ia mempraktikkan hal-hal yang baik. Nah, kalau karma bawanya baik, maka kondisi kelahirannya juga baik. Misalnya, karena berbuat baik bisa lahir sebagai manusia kembali, bisa lahir sebagai dewa, atau kalau dia rajin meditasi mencapai tingkat jana tertentu, dia bisa terlahir di alam Brahma, ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke teks, Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kemelekatan mengondisikan penjelmaan, ya, bahwa pacaya sorry, upadana pacaya bawa ya, maka sekarang kita akan masuk ketagihan mengondisikan kemelekatan ya. Jadi di teks Sang Buddha berdiskusi dengan Ananda bahwa kalau begitu kemelekatan apakah juga memiliki kondisi keberadaannya? Nah, di sini dijawab iya. Lalu apakah yang mengondisikan kemelekatan? Nah, yang mengondisikan kemelekatan adalah ketagihan, ya. Sehingga dikatakan ketagihan adalah akar, ketagihan adalah sebab, ketagihan adalah yang mengondisikan kemelekatan. Nah, di sini ketagihan yang dimaksud adalah tanha, ya, keinginan, nafsu keinginan, kemudian pacaya upadana.
ya, upadana tadi kemelekatan. Nah, kenapa kita punya kemelekatan terhadap 4 kemelekatan tadi, ya? Melekat terhadap nafsu keinginan, melekat terhadap pandangan, ya, di upadana. Melekat terhadap upacara ataupun perilaku, ya, yang dianggap dapat membawa pada kesucian, ya, atau wadupadana, atau melekat terhadap diri, ya, atau wadupadana. Nah, kenapa kita bisa berhubungan dengan 4 kemelekatan ini? Nah, ternyata Sang Buddha menjelaskan karena ada ketagihan, ya. Jadi kemelekatan ini disebabkan oleh ketagihan. Ketagihan ini diistilahkan sebagai tanha, ya, atau keinginan rendah. Nah, di sini Bapak Ibu, tanha ini kalau dibahas secara lengkap ada 3, 6, dan 108, ya. Namun di dalam Mahanidana Sutta ini tidak ada perincian langsung mengenai tanha 3, 6 maupun 108, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam bahasa Mahanidana Sutta tadi hanya menjelaskan bahwa tanha, pacaya, upadana, ya. Jadi kita akan masuk dari perincian Paticca Samuppada bahwa tanha ini ada tanha 3, ya. Dikatakan tanha 3. Pertama adalah kama tanha. Kama tanha ini berhubungan dengan nafsu indria, ya. Seperti tadi udah jelaskan ada uh, nafsu kesenangan terhadap dari objek penglihatan, nafsu kesenangan dari objek pendengaran, nafsu kesenangan dari objek pembau, ya, nafsu kesenangan yang muncul karena indera pengecapan, nafsu kesenangan yang muncul dari sentuhan, juga ada nafsu indera yang muncul karena pemikiran, ya. Ini dikatakan sebagai kategori kama tanha. Kemudian ada juga bhawa tanha. Bhawa tanha adalah keinginan yang terus berlangsung, ya. Kemudian ada wibawa tanha. Wibawa tanha adalah keinginan untuk ketidakberlangsungan. Nah, kama tanha, bhawa tanha, dan wibawa tanha ini sebenarnya, ya Bapak Ibu, terjadi pada diri kita dalam 3 momen, ya. Apa yang dimaksud dengan 3 momen? Momen sekarang, masa yang lalu, dan masa akan datang, ya. Yang dimaksud adalah dalam kehidupan ini kita yang sekarang ini punya 3 masa, ya Bapak Ibu. Masa yang sekarang, masa yang lalu, dan masa yang akan datang. Nah, masa sekarang ibaratnya adalah momen saat ini, detik sekarang ini, ya. Maka 1 detik yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun yang lalu itu dikatakan masa lalu. Nah, demikian pula dengan 1 menit yang akan datang atau 1 jam yang akan datang, semuanya berhubungan dengan masa yang akan datang. Ya, artinya kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha ini dapat berlangsung di masa kita yang lalu, masa kita yang sekarang, ataupun masa kita yang akan datang. Ya, contoh. Pertama kita ambil dari kama tanha terlebih dahulu. Kama tanha ini tadi membahas tentang 6 indera, ya Bapak Ibu. 5 dari panca indera, 1 dari pikiran misalnya. Eh, Bapak Ibu mungkin, ya, pada pagi hari itu makan makanan yang enak. Nah, makan makanan yang enak berarti ada berhubungan dengan indera pengecapan, ya, mencicipi rasa yang enak. Nah, rasa yang enak itu yang dinikmati, ya, terasa menyenangkan bagi Bapak Ibu. Itu dinikmati waktu pagi hari, ya. Tapi sampai sekarang, di jam sekarang ini Bapak Ibu masih keingetan, ya, masih memikirkan bahwa oh, makanan tadi enak loh, rasanya masih enak, gitu. Nah, ini berarti tamatan hanya dari yang lalu masih ada terjadi juga yang sekarang, bahkan mungkin yang akan datang Bapak Ibu masih memikirkan, mencari lagi, ya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, kenapa bisa menjadi 108 tanha, Bapak Ibu? Nah, ini pun ada satu pemahaman, Bapak Ibu, ya. Ada satu pemahaman tentang kita menyebutnya seperti tasbih, ya. Bapak Ibu mungkin tahu kalung, ya, kalung yang ada biji-bijinya. Nah, biasa disebut sebagai tasbih, ya. Nah,
Kalung tasbih yang biasa dipakai kadang berjumlah 108 biji, Bapak Ibu. Ya, pemahaman konsep luar. Tidak berhubungan dengan suta ya, Bapak Ibu ya. Uh, Kalung atau mala atau tasbih kita sebutnya seperti itu biasa digambarkan 108 tanha. Ya, 108 biji. Kenapa? Karena 108 biji ini melambangkan tentang tanha seperti itu. Persepsinya adalah tentang tanha. Nah, tanha yang dimaksud di sini Bapak Ibu bisa lihat di tabel ya. Jadi tanha yang ada pada tanha yang muncul ya karena 6 indera. Indera tadi adalah mata, telinga, hidung, lidah, jasmani kita ya keseluruhan jasmani sampai kepada indera pikiran. Oke. Dan ini bisa menjadi kama tanha, bawa tanha dan wibawa tanha ya. Kemudian berhubungan dengan objek. Nah, ketika mata melihat objek bentuk ya, menyenangi objek bentuk juga muncul tanha ya. Kesadaran melihat senang melihat objek bentuk ini juga menjadi tanha. Oke. Kemudian terhadap mendengar. Jadi telinga menyenangi suara yang merdu misalnya, kemudian terjadi kesadaran mendengar, senang dalam mendengarkan, ya. Ini juga terjadi tanha. Begitupun dengan hidung terhadap objek bau, ya. Kemudian membaui, kesadaran membaui, senang terhadap bau tertentu, parfum misalnya, nah ini masuk dalam tanha. Begitupun dengan lidah, ya, ketika lidah mengecap rasa, terjadi kesadaran mengecap, menyenangi kesadaran mengecap tertentu, ini juga tanha. Begitupun dengan jasmani, sentuhan, ketika merasakan sentuhan, apakah halus, ya, kenyamanan, nah kesadaran merasakan nyaman, kesadaran akan halus, ya, ini termasuk dari tanha. Kemudian begitu pula dengan pikiran, indera pikiran, kemudian objeknya adalah ide atau gagasan, ya terjadi kesadaran berpikir seperti orang yang senang melamun, ya. Jadi memikirkan ada di dalam ide-idenya sendiri seperti itu. Nah, itu masuk dari uh, kesenangan dalam berpikir, ya. Nah, dari proses ini kemudian berhubungan dengan 3 masa, masa sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang, maka berkembang menjadi 108 tanha. Ya, nah Bapak Ibu, apabila tidak ada tanha, ya, apabila tidak ada tanha, maka diartikan tidak ada ketagihan, tidak akan mengondisikan kemelekatan. Ya, uh, kita tidak melekat kepada nafsu indera, maka tidak ada kemelekatan terhadap nafsu indera. Artinya, misalnya pada saat kita mencicipi rasa tertentu, kita merasa ya netral, biasa saja, maka tidak ada kemelekatan terhadap rasa itu, tidak mencari lagi seperti itu, ya. Jadi jika tidak ada ketagihan, maka tidak ada kemelekatan. Tapi karena ada ketagihan, maka mengondisikan kemelekatan, ya Bapak Ibu. Lalu di dalam sutta ini kita masuk ke teks sutta lagi, Sang Buddha berdiskusi dengan Ananda bahwa kalau dikatakan ketagihan, apakah ketagihan ini juga punya kondisi keberadaannya? Dan jawabannya juga iya, ya. Lalu apa yang mengondisikan? Nah, yang mengondisikan adalah perasaan. Jadi Sang Buddha menjelaskan perasaan mengondisikan ketagihan. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak ada perasaan, tidak mungkin ada ketagihan, gitu ya. Jika seseorang tidak menyenangi, seseorang juga di sini Bapak Ibu perasaan ada 3 ya. Perasaan senang, perasaan tidak senang, dan perasaan yang netral. Nah, kalau seseorang menyenangi tertentu, maka ia menjadi ketagihan ya. Kalau sudah ketagihan terjadi kemelekatan, itu otomatis Bapak Ibu. Kemudian perasaan tidak menyenangkan. Kalau orang merasa tidak menyenangkan, kemudian akan timbul ketagihan. Ketagihannya adalah untuk membenci, tidak menyukai, misalnya seperti itu. Termasuk juga dengan yang netral. Nah, Bapak Ibu, wedana paccaya tanha, ya, perasaan mengondisikan ketagihan. Perasaan di sini selain dibagi menjadi 3 macam tadi dikatakan menyenangkan, tidak menyenangkan, juga netral, ya. Perasaan ini sebenarnya muncul
setiap kali terkondisi dengan objek, Bapak Ibu. Ya. Kalau tadi kita bahas tanha, kan tanha di sini ada tanha 6 ya, karena berhubungan dengan objeknya. Kemudian ada tanha 3 berkenaan dengan kama bawa, wibawa, kama tanha, wibawa tanha, dan bawa tanha. Kemudian tanha 108 sebagai keseluruhan. Artinya dari Wedana 6 ini bisa mengondisikan keseluruhan tanha ini, Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau tanha 3, kalau Wedana 3, tadi kita sudah tahu bahwa ada namanya perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, ya, sukha dukkha, dan juga perasaan netral, ya, adukha masukha. Nah, sekarang kalau Wedana 6, ya, Wedana 6 sehingga mengondisikan tanha 6. Nah, ini dalam siklus Patijja Samuppada, Bapak Ibu. Wedana di sini diartikan perasaan yang muncul ketika indera kita ya kontak dengan objek sehingga muncul perasaan, ya. Jadi ada caku sampa saja wedana, ya, artinya perasaan yang muncul ketika mata kontak dengan objek bentuk, ya. Terjadilah kesenangan terhadap objek bentuk. Nah, ini diketahui sebagai rupa tanha. Yang kedua adalah sota sampa saja wedana. Yang dimaksud adalah perasaan yang muncul karena objek, karena indera telinga, ya, kontak dengan objek suara. Nah, sehingga terjadi kesenangan terhadap objek suara, ya, disebut sadda tanha. Berikutnya, wedana, wedana yang ketiga, ghana sampa saja wedana, ya. Ini artinya adalah perasaan yang muncul ketika hidung, indera hidung, ini kontak dengan objek bau. Misalnya tadi hidung kita membawahi aroma parfum, ya. Ternyata aromanya menyenangkan. Nah, timbul kesenangan terhadap aroma parfum. Ini adalah ganda tanha. Yang keempat adalah jiwha sampa saja wedana. Nah, dikatakan dari jiwha berarti perasaan yang muncul ketika indera lidah kita mengecap rasa, ya. Pada saat mengecap rasa, misalnya rasa asin, rasa manis, atau rasa pahit, kan ada karakter orang yang sukanya manis, yang suka asin, ya, suka pedas barangkali, atau suka pahit. Nah, pada saat mengecap rasa tertentu, muncul kesenangan terhadap rasa tertentu, itu disebut rasa tanha. Nah, begitupun Bapak Ibu dengan jasmani, ya, atau sentuhan. Ada perasaan yang muncul ketika indera peraba kita, ya, kontak dengan objek sentuhan. Nah, kontak dengan objek sentuhan di sini apapun kondisi indera perabanya, ya, baik itu ini adalah kulit di seluruh tubuh kita, ya. Ketika terkena objek sentuhan dan terasa sangat nyaman, ada keinginan atau kesenangan terhadap objek sentuhan tadi, ya, maka ini disebut potaba tanha, ya. Kesenangannya disebut potaba tanha, sedangkan perasaan menyenanginya disebut kaya sampa saja wedana, ya. Jadi perasaan yang muncul karena indera praba kita atau jasmani kita, ya. Contoh, ketika Bapak Ibu tidur di kasur yang empuk, nah, kasur yang empuk, jasmani kita menyentuh kasur yang empuk terasa nyaman. Nah, kesenangan akan rasa nyaman ini termasuk potaba tanha, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah perasaan yang keenam adalah mano sampa saja wedana, ya. Ini adalah perasaan yang muncul ketika indera pikiran kontak dengan objek yang dipikirkan, ya. Misalnya orang pada waktu melamunkan sesuatu muncul kesenangan di dalam muncul perasaan senang ketika memikirkan hal yang dia pikirkan, ya. Itu perasaannya disebut mano sampa saja wedana. Sedangkan kesenangannya di dalam hal yang dipikirkan tadi disebut dhamma tanha. Nah, inilah hubungan antara wedana, pacaya, tanha, ya, wedana 6 dan tanha 6.
Oke, kita kembali lagi ke Sutta, Mahanidana Sutta di teks Sutta ya. Kalau tadi dibahas adalah berkondisi gara-gara perasaan, ya karena perasaan tadi mengondisikan terjadinya keinginan, ya atau tanha. Nah sekarang terjadi diskusi, lalu kalau perasaan sendiri, apakah ada kondisi untuk keberadaannya? Nah jawabannya adalah iya, ya. Apakah yang mengondisikan dari perasaan? Yang mengondisikan perasaan adalah kontak. Nah, Bapak Ibu sebenarnya dari kalimat ini sudah bisa memahami dari diskusi yang tadi ya, karena ada perasaan yang muncul dari kontak antara indera mata, kontak dengan objek bentuk ya. Jadi ada kontak di situ. Nah, jadi perasaan ini muncul karena adanya kontak. Kalau tidak terjadi kontak, ya tidak terjadi perasaan ya. Nah, Bapak Ibu, secara paticca samuppada, ya analisa paticca samuppada ini berkaitan dengan yang awal tadi kita bahas ya, wedana pacaya tanha. Nah, di situ ada wedana namanya caku sampasaja wedana. Nah, kenapa perasaan ini muncul? Karena ada caku sampasa. Nah, caku sampasa artinya kontak indera antara mata dengan bentuk. Kalau tidak terjadi kontak mata dan bentuk, tidak ada perasaan yang muncul. Ya, begitupun dengan sota sampasa. Ini adalah kontak yang terjadi karena telinga kontak dengan objek suara. Kalau tidak ada telinga mendengar objek suara, maka tidak ada perasaan yang muncul dari mendengar. Ya, begitupun dengan ghana sampasa. Ya, ghana sampasa diartikan sebagai kontak yang muncul dari objek dari indera hidung dengan objek bau. Ya, kemudian jiwa sampasa ini adalah kontak yang muncul dari lidah dengan rasa. Dilanjutkan kaya sampasa, ini adalah kontak yang muncul dari objek dari indera sentuhan ya dengan objek yang disentuh ya Bapak Ibu. Indera peraba dengan objek sentuhannya seperti itu. Kemudian mano sampasa adalah kontak antara indera pikiran dengan ide atau gagasannya ya. Jadi sampasa ini adalah antara indera dengan objek. Ketika terjadi kontak, nah, di situ dikatakan pasa. Ya, Bapak Ibu, dan ketika terjadi kontak, maka akan muncul perasaan. Sang Buddha menjelaskan, apabila tidak ada kontak, tidak terjadi kontak atau pasa, maka tidak akan ada wedana. Ya, oke. Kemudian diskusi lanjutannya adalah kalau kontak tadi menjadi sebab sehingga memunculkan perasaan, bagaimana dengan kontak sendiri ya? Apakah kontak itu memiliki kondisi untuk keberadaannya? Dan di sini dijawab iya ya. Apakah yang mengondisikan kontak? Yang mengondisikan kontak adalah batin dan jasmani. Jadi Sang Buddha menjelaskan dengan adanya kondisi batin dan jasmani sehingga mengondisikan kontak. Nah, Bapak Ibu, pada Mahanidana Sutta ya, pada Mahanidana Sutta di sini nama rupa langsung pada proses pasa ya. Nama rupa langsung pada proses pasa. Di sini kalau kita melihat pada siklus Paticcasamuppada sebenarnya ada satu di tengah yang terlewatkan ya. Tapi di dalam suta tidak sengaja dilewatkan Bapak Ibu karena di dalam nama rupa sudah termasuk proses ya. Kita akan lihat kalau dari sudut Paticcasamuppada. Nah, nama rupa pacaya salayatana salayatana pacaya pasa ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada 3 rangkaian kata nama rupa salayatana pasa. Nah, nama rupa di sini adalah batin dan jasmani ya. Contohnya kita nih sebagai makhluk manusia, wujud luar kita ini namanya adalah rupa ya. Wujud rupa. Rupa kita ada mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit atau indera peraba ya. Nah, karena kita punya bentuk rupa ya, sehingga ada landasan ya. Salayatana di sini dikatakan ada landasan. Mata ini ada landasan untuk melihat ya. Kemudian landasan melihat kita ini kalau di dalam sains ya atau ilmu pengetahuan umum
Bisa juga diartikan dengan istilah kerjasama dari organ-organ yang ada di dalam mata sehingga kita bisa melihat sesuatu. Misalnya ada pupil, ada retina, ya seperti itu. Selanjutnya adalah cakayatana. Nah, sorry, dari cakayatana ini adalah mata, ya, landasan melihat atau landasan pada indera mata. Nah, karena ada landasan melihat, kita bisa melihat. Terjadi melihat karena landasan melihat kita bagus, ya, bertemu kontak, maka terjadi kesadaran melihat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, begitu pula karena kita punya nama rupa, rupa yang kedua adalah telinga, ya, karena kita punya telinga ada landasan mendengar. Nah, kalau secara sains, landasan mendengar kita itu seperti gendang telinga, ya, atau rumah keong yang ada di dalam telinga kita. Nah, landasan mendengar ini disebut dengan sotayatana. Nah, karena ada sotayatana, kita bisa mendengarkan objek suara. Ya, karena bisa mendengarkan, maka terjadilah kontak mendengar, ya. Ketika terjadi kontak mendengar terjadi kesadaran mendengar. Nah, kalau bicara kesadaran kontak ini berhubungan dengan nama atau batin, Bapak Ibu, ya. Kalau berbicara indranya, landasannya ini adalah rupa, ya. Makanya disebut nama rupa, ya. Kemudian yang ketiga adalah ghana yatana. Ghana yatana di sini, ghana adalah landasan membau, ya, landasan membau karena kita punya bentuk rupa hidung ini, ya, hidung. Di dalam hidung ini ada saraf-saraf pembau, ya, sel pembau namanya, ya. Nah, dari sel pembau atau landasan pembau atau ghana yatana ini kita punya kemampuan untuk membaui aroma atau bau-bau tertentu, ya. Dengan kemampuan untuk membau ini terjadi kontak, dari kontak terjadi kesadaran membaui. Nah, kontak dan kesadaran membaui ini adalah batin, nama, ya. Untuk landasan membaunya adalah rupa. Makanya nama rupa mengondisikan pasa, ya. Berikutnya adalah jiwa. Nah, jiwa di sini adalah jiwa yatana diartikan sebagai landasan mengecap rasa. Landasan mengecap rasa tentunya berbicara jasmani kita dalam bentuk lidah, ya, Bapak Ibu. Lidah. Di dalam lidah ini ada partikel yang dapat mencicipi rasa makanan tertentu. Nah, pada saat kemampuan mencicipi, pada saat di landasan pengecap ini ada kemampuan untuk mencicipi rasa, terjadi kontak dengan rasa, maka terjadilah kesadaran merasakan rasa makanan. Ya. Jadi dari nama rupa ada salayatananya, ada landasannya, terjadi kontak. Ya. Dilanjutkan dengan manayatana. Nah, kalau manayatana ini adalah landasan berpikir, ya, Bapak Ibu. Kalau landasan berpikir secara umum orang menyatakan secara umum, ya, Bapak Ibu, secara umum orang menyatakan bahwa salah satunya adalah indera otak, ya. Indera otak atau alat otak di kepala kita ini punya fungsi untuk berpikir, kan seperti itu. Nah, ketika ada landasan berpikir bertemu dengan objek gagasan, terjadi kesadaran berpikir, ya. Nah, untuk manayatana sendiri atau landasan berpikir secara umum, mungkin secara fisik, ya, secara fisik kita ini gambaran umum digambarkan sebagai indera otak yang terkenal untuk berpikir. Tapi sebenarnya manayatana atau landasan berpikir ini lebih tepat kalau kita berkaitan dengan Buddhis adalah hadaya watu, ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Karena kita ada 2 sesi, jadi sesi hari ini kita sampai pada nama rupa pacaya pasa, ya. Untuk lengkapnya adalah nama rupa pacaya salayatana pacaya pasa. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat secara proses tadi berarti kita sudah ada 6 rantai, ya. Ada pasa pacaya sorry, ada 7, ya, dari nama rupa pacaya salayatana, salayatana pacaya pasa. Oke. Kemudian ada pasa pacaya wedana, ada wedana pacaya tanha, tanha pacaya upadana, upadana pacaya bhawa, bhawa pacaya jati,
dan Jati Pacaya Caramarana. Ya, nah ini adalah 7 pembahasan kita yang sudah dikupas dari Mahadidana Sutta ya, dengan urutan mulai dari Jati Pacaya Caramarana, kemudian Bhava Pacaya Jati, Upadana Pacaya Bhava, Tanha Pacaya Upadana, Wedana Pacaya Tanha, Pasa Pacaya Wedana, Nama Rupa Pacaya Salayatana, Pacaya Pasa. Ya, demikian Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin di-sharingkan, disilahkan. Terima kasih Ramani. Wah, penjelasannya cukup sangat jelas banget ya. Aku sampai bikin catatan Ramani. Sadu. Jadi ternyata kalau dari pembahasan yang aku tangkap dari pembahasan Ramani hari ini ya, berarti aku baru ngeh sih, baru baru tersadarkan lagi bahwa ternyata kita hidup ada di dunia ini, yaitu memang dengan eh, bukan langkah ya, kehidupan kita kan selalu ada masalah-masalah yang terjadi dan itu semuanya berhubungan dengan awal tadi berarti ya paticca samuppada. Itu adanya sebab, adanya akibat, adanya eh, jati pacaya jara marana. Ya, itu maksudnya aku baru nggak bahwa oh, kita ternyata jadi manusia itu ada sebab akibatnya juga ya. Maksudnya unsur dari awalnya tuh apa gitu kan ya. Bener ya Ramani seperti itu ya. Wah, wah, ini Benar, malam-malam Ibu. malam-malam aku jadi belajar kita dengan dosen kan, dengan dosen ini. Baik. Kiranya teman-teman, Bapak Ibu Ramani dan juga Romo ada yang ingin ditanyakan langsung, silahkan boleh. Sebentar saya cek di ini apakah ada. Oke, belum. Mungkin kalau begitu dari saya sendiri ya. Dari saya sendiri sebetulnya eh, aku tadi sedikit apa ya ingin bertanya tentang tilakana tadi ya. Tentang tilakana kan anicca, dukkha dan anatta. Itu kan adanya perubahan, perubahan, penderitaan, kematian. Itu udah pasti tahu namanya adanya perubahan-perubahan kecil maupun besar, timbullah penderitaan. Bener ya? Dengan timbulnya penderitaan maka muncul lagi anatta. Cuman yang jadi permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang terjadi adalah setiap adanya perubahan, kita tidak menerima dengan adanya perubahan tersebut. Dengan adanya perubahan tersebut sudah tidak diterima dengan legowo, muncul penderitaan. Itu pasti dengan munculnya penderitaan. Semakin kita tidak legowo, penderitaan itu kan semakin berat rasanya gitu kan ya. Nah, bagaimana sih menurut Ramani kita sebagai manusia gitu ya yang sedang mempelajari menjadi lebih baik lagi dengan adanya perubahan-perubahan kecil yang akhirnya kita bisa meminimalisir penderitaan tersebut. Wah, kita tahu kita akan pasti adanya penderitaan, tapi seenggaknya kita meminimalisir gitu. Bagaimana? Silakan Ramani. Ya, baik. Diskusi yang baik, Ibu. Terima kasih. Ya, terkait dengan tilakana, anicca, dukkha, dan anatta tadi ya, bagaimana kita bisa menerima proses perubahan hidup ini sehingga tidak terlalu menderita. Nah, tadi di awal ya berkaitan dengan Mahadidana Sutta sudah kita sebutkan bahwa ini adalah kondisi ya. Kondisi seperti halnya paticca samuppada, ada sebab, ada akibat yang saling mengondisikan. Jadi segala sesuatu itu muncul karena ada kondisinya dan kondisinya itu sudah tepat. Ya, tepat dalam arti apa adanya. Nah, contoh ya, contoh. Kita lahir. Karena kita lahir, kondisi tepatnya adalah pasti bertumbuh kan gitu ya. Misalnya lahir dari bayi, bayi akan tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak akan tumbuh jadi remaja. Ini kan kondisi yang tepat, Bapak Ibu, tepat pada waktunya, ya, sesuai perkembangan usianya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menerima perubahan kita dari lahir sampai remaja misalnya? Nah, kalau kita tidak bisa menerima, ya kita menderita kan gitu. Tapi secara logika, ini harus diterima.
Kenapa diterima? Karena memang begitulah adanya, ya, bukan apa maunya, ya. Jadi kalau ditanyakan apakah kita mau bayi terus, kan mungkin jawabannya juga tidak, ya. Atau mungkin dari muda, kemudian dari remaja masuk usia dewasa, masuk usia tua, ya, menua, kemudian mengalami proses sakit. Nah, kalau ditanya apakah ada orang yang mau sakit, pasti tidak. Nah, karena penolakan terhadap realita apa adanya tadi, itu yang membuat kita makin menderita. Tapi kalau kita menyadari, ya berusaha untuk menjadi lebih bijaksana bahwa kita tahu proses kehidupan kita dari remaja menjadi dewasa, menjadi tua, ya, ini adalah hal yang wajar yang tidak bisa kita tolak, dan dalam proses ini fisik kita pun mengalami penurunan, ya, sehingga yang sehat mungkin menjadi lemah, ada faktor sakit. Jangankan fisik, mental juga demikian, ya Bapak Ibu. Kemampuan kesadaran berpikir juga sama, yang awalnya daya berpikirnya kuat, ingatannya kuat, mungkin menjadi ingatannya melemah. Nah, ini mengartikan adanya perubahan atau anicca tadi. Nah, kondisi ini pasti terjadi, ya, sesuai dengan waktunya. Nah, karena memang apa adanya akan terjadi, mau tidak mau kita terima, kan begitu. Kalau kita memaksa tidak terima, nah maka terjadi penderitaan pada kita, ya. Jadi kalau dilihat lagi kepada diri sendiri, bagaimana supaya kita bisa menerima perubahan ini? Pertama adalah melihat apa adanya, ya, yoniso manasikara. Jadi lihatlah apa adanya realita ini, ya, bukan apa maunya kita. Kalau bertanya dengan kita, ya kita maunya bagus, maunya indah, maunya enak, kan begitu. Pasti menolak yang tidak menyenangkan, menolak yang di luar kondisi kita, ya. Tapi namanya kehidupan tidak semua berjalan dengan keinginan kita. Jadi lihatlah apa adanya. Apabila keadaan sebenarnya atau keadaan apa adanya tadi, ya, di luar ekspektasi kita, maka berusaha untuk sabar. Oke, jadi pertama adalah apa adanya, ya, lihat apa adanya. Kedua adalah untuk sabar. Kalau tidak sesuai, maka kita berusaha sabar, ya. Kemudian, kalau sesuai dengan kondisi kita, maka jangan terlalu melekati. Karena dengan terlalu melekati juga muncul penderitaan, ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, lihat apa adanya, ya, sadari dengan melihat realita. Semoga kita bisa menerima realita tersebut. Bila realitanya adalah tidak sesuai dengan kondisi kita, berusaha untuk sabar, untuk menjadi tenang dan lebih bijaksana, ya. Dengan kondisi itu, maka kita tidak akan menderita, tapi hal yang tidak sesuai keinginan tadi malah menjadi motivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya, ya. Tapi kalau seandainya sudah lihat apa adanya, oh ternyata sesuai dengan kondisi kita, harusnya senang dong, ya, tidak mungkin menderita. Nah, walaupun senang, tetap juga Bapak Ibu, ya, tetap juga kita harus lebih waspada, ya, lebih waspada dalam arti jangan terlalu melekati, karena dengan terlalu melekati, keinginan tidak terpuaskan, maka akan muncul kekecewaan atau penderitaan juga, ya. Demikian Ibu, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih Ramani. Jadi eh, penjelasannya tadi kita ya itu ya, berarti kita harus membuka lebar hati kita juga harus mengerti ya bahwa apakah ini memang sudah waktunya untuk diterima, memang memang sudah waktunya untuk perubahan atau apa gitu-gitu ya. Betul. Oke, kita lihat apakah ada pertanyaan dari boleh Bapak Ibu yang ada dari YouTube lah dan juga dari Zoom yang ingin bertanya silakan. Oh, jadi tadi aku juga berarti kalau misalkan kita nih ya Bu ya, Rahmani, kalau misalnya kita ingin belajar menjadi tenang dan juga bijaksana, kita juga harus punya pandangan benar. Setuju, betul ya berarti ya. Berarti dengan kita Betul. harus di luar dengan ekspektasi kan, berarti kan kita kan harus apa ya gimana menyadarkan diri kita sendiri, menenangkan diri kita sendiri dengan kebijaksanaan, yaitu dengan pandangan-pandangan benar, gitu kan ya. Hmm. Berarti hubungan nih teman-teman semuanya dengan yang kemarin.
Iya, ternyata memang ajaran Sang Buddha itu luar biasa ya, Ramani ya. Ya, benar Ibu. Jadi, kalau kita mau belajar untuk bijaksana, belajar untuk tenang menerima perubahan, kita harus memiliki pandangan yang benar, ya. Dengan pandangan yang benar, tentu kita punya pikiran yang benar. Nah, dengan pandangan dan pikiran yang benar, kita bisa lebih bijaksana. Nah, justru beresiko kalau kita tidak memiliki pandangan yang benar, artinya pandangan kita salah, ya. Kalau kita punya pandangan yang salah, tentu semuanya terbalik ya Bu, gitu. Yang benar dia salah, salah jadi benar, kan begitu. Sehingga hidup ini tidak bisa melihat dengan benar, karena nggak bisa melihat dengan benar, pasti apa-apa berasa maunya sendiri ya, maunya begini, maunya begitu. Tapi karena kondisi di luar tidak akan sama dengan apa yang selalu kita inginkan, maka kalau kita melekati dengan pandangan kita yang salah, nah itulah yang menjadi penderitaan. Tadi dari sudut pembahasan Mahanidana itu masuk pada ditu padana, ya. Bila ada kemelekatan terhadap pandangan-pandangan yang salah, itu akan mengakibatkan kita lebih menderita, ya. Seperti itu. Dengan kemelekatan terhadap pandangan yang salah, tidak hanya menderita dalam kehidupan sekarang, tapi juga jangan lupa upadana itu mengondisikan bahwa ya dengan kemelekatan mengondisikan kelahiran. Jadi dengan kama bawanya perbuatannya yang negatif bisa mengantarkan pada kelahiran di alam-alam yang negatif. Alam negatif dalam 31 alam seperti yang kita tahu ada alam binatang ya, ada alam peta, ada juga alam niraya dan juga ada alam asura ya. Ada 4 alam yang negatif atau menderita atau apa ya. Nah, kalau sudah terlahir di alam tersebut gara-gara 4 kemelekatan kita yang tidak baik, sulit bagi kita untuk terlahir kembali di alam yang lebih baik. Ya, jadi waspada akan pandangan yang salah, sangat beresiko. Terima kasih Ramani. Jadi memang harus ada pandangan benar tersebut ya. Sama ini Ramani, aku tadi sedikit tertarik dengan eh, yang Ramani bilang kalau kita tasbih itu kan ada 108 tasbih gitu ya. Itu artinya 108 tanha. Ini sama halnya seperti aku pernah diberitahu oleh seorang bante, aku disuruh coba deh kamu baca Namo Tassa Baga, Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa sebanyak 108 kali. Aku bingung awalnya nih, ya kan? Kenapa harus 108 kali ya, gitu kan ya. Terus aku mencari-cari jawabannya, tidak menemukannya, Ramani. Nah, tadi pada saat Ramani menjelaskan bahwa tasbih tersebut ada 108 tanha, mungkin, ini menurut aku, nanti Ramani tolong membenarkan ya. Mungkin apakah pada saat kita membacakan 108 kali Namo Tassa, itu seperti kayak kita mengurangi tanha pertama, kita mengurangi tanha kedua, kita ulang-ulang-ulang sampai pada akhirnya secara aku pribadi dari yang aku orang yang nggak sabaran, aku tuh bisa lebih tenang dalam menyelesaikan segala masalah yang ada gitu. Yang dulunya kayak kalau kena masalah udah stres, pusing gitu. Kalau sekarang kayak lebih rasanya lebih tenang. Nah, apakah itu berhubungan gitu? Walaupun yang dibacakannya apa Namo Tassa gitu kan ya. Tapi dengan nominal 108, apakah itu berhubungan? Silahkan Ramani. Ya, baik Ibu, diskusi yang baik ya. Kalau ditanyakan apakah mungkin ada korelasinya, ya bisa dijawab ada korelasi, ya ada kemungkinan seperti itu. Bagaimana persepsinya? Nah, seperti ini. Tadi disebutkan di awal bahwa terkait dengan tanha, ya, sehingga ada istilah 108 tanha, ya, atau kalau dibuat tasbih itu menjadi 108 biji ya, karena pakai biji kan begitu. 108 biji atau biji mala. Nah, apakah bisa menjadi korelasi? Ada kemungkinan. Kenapa? Karena seperti ini. Pada saat kita sadari dulu bahwa yang namanya tanha ini, kita kembali lagi ya, yang namanya tanha itu adalah nafsu, keinginan kita, kesenangan kita yang muncul dari 6 indera kita ya. 6 indera ini adalah mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran. Oke, berkenan dengan objek dari bentuk, suara, bau, rasa, kemudian sentuhan,
ya, dan juga berkenan dengan objek ide atau gagasan. Nah, kalau kita tadi Ibu katakan dengan melatih menyebutkan namo tassa, ya, kemudian sambil mengulang memegang mala tadi, ya, kita cek, ya, kita analisis begini. Pada saat Ibu memegang tasbih, ya, anggap sedang memegang tasbih, setiap tasbih Ibu putar, kita bisa cek. Kalau begitu indera penglihatan kita fokus kemana? Fokus ke tasbih, kan gitu. Ya. Nah, ketika fokus ke tasbih, coba kita cek dari suara. Saat itu Ibu menyatakan bahwa mengulang namo tassa, ya. Namo tassa diputar satu, diputar dua. Jadi pada saat mengulang namo tassa, fokusnya ke tasbih, penglihatannya ke tasbih. Telinga mendengar, ya. Pada saat itu pula telinga kita mendengar suara namo tassa, mengulang juga mendengar sekaligus, ya. Kemudian indera pembau kita, juga indera lidah kita kan tidak sedang makan, ya, tidak sedang mencium aroma yang lain, otomatis tidak muncul hal-hal yang negatif kan, senang terhadap aroma-aroma tertentu, senang terhadap rasa tertentu, itu semua tidak muncul begitu, ya. Yang muncul adalah hal positif karena konsentrasinya bertambah ketika melihat biji mala tadi. Kemudian indera pendengarannya juga menjadi positif karena dia mendengar namo tassa berulang kali. Terus yang paling penting adalah dari indera pikirannya. Ya, kenapa? Karena dari indera pikiran di sini dia berpikir untuk berkonsentrasi mengulang namo tassanya. Nah, kalau kita lihat dari pikirannya ada kama yang baik, ya. Jadi terjadi uh, perbuatan yang baik melalui pikiran, ya, manokama yang baik, kusala manokama seperti itu. Kemudian dari ucapannya juga kusala wacikama, ya, sehingga indera kita, ya, 6 indera kita di sini tidak melakukan hal yang buruk. Nah, karena tidak melakukan hal yang buruk dan saat itu sedang melakukan hal yang baik, tentunya, ya, hal-hal yang baiklah yang akan berkembang. Dan pada saat kita bisa berkonsentrasi demikian, artinya kesadaran kita akan menjadi lebih tajam, ya. Dengan kesadaran yang lebih tajam, lebih jernih, lebih tenang. Nah, kalau Ibu tadi mengatakan, oh, kalau biasanya saya suka emosi atau mudah marah menjadi lebih tenang, kok bisa ya? Nah, karena indranya menjadi lebih tenang, lebih tajam, ya, otomatis kebijaksanaan itu muncul. Ya, seperti itu Ibu. Jadi pengendalian pada saat kita mengulang namo tassa, ya, menggunakan mala itu terjadi konsentrasi yang sangat baik, ya. Tapi kalau ditanyakan apakah jumlahnya harus 108 tasbihnya, ya, sebenarnya tidak harus. Konsentrasi itu tidak harus menggunakan objek apapun. Kalau kebetulan orang yang sulit konsentrasi membutuhkan objek seperti tasbih, ya silahkan, ya. Tapi tanpa tasbih pun kita tetap bisa melatih kesadaran dari mata, telinga, hidung, lidah, jasmani maupun pikiran kita, ya, secara samatha bawana maupun vipassana bawana tanpa menggunakan tasbih. Begitu ya, Bu. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Sangat diterima sekali. Tapi benar sih, yang tadi Ramani bilang, nggak mesti 108, betul juga sih ya. Tapi biasanya ya orang itu tuh butuh angka dia ya. Ya, orang zaman sekarang kan butuh angka, bener ya Ramani ya. Jadi kayak jadi harus baca berapa dong? Ada sesuatu hal angka yang dipercaya. Nah, kalau misalkan seperti itu ya, kita tadi balik ke awal, berarti kan ada suatu kepercayaan yang gimana ya, kepercayaan angka 108 itu yang membawakan kebahagiaan. Contoh seperti itu gitu ya. Berarti itu salah satu pandangan salah dong ya. Berarti eh, apa di sini adanya ditupadana gitu ya. Pandangan yang salah. Apakah bagaimana penjelasannya? Ya, baik Ibu, diskusi yang baik. Terkait dengan pandangan, ya, sebenarnya ketika seseorang menggunakan tasbih tadi, kebetulan jumlahnya 108, kemudian dengan menggunakan tasbih tadi dia merasa bahagia saat dia berpikiran atau saat dia menyadari bahwa, oh, dengan saya menggunakan ini atau pada saat saya mengulang namo tassa dengan tasbih ini,
saya menjadi lebih bahagia loh. Nah, pertanyaannya, kalau dia punya pikiran seperti itu, apakah salah? Tentu tidak, ya. Yang salah adalah kemelekatannya. Nah, kalau dia melekat pada pandangan itu, kemudian muncul persepsi bahwa, oh hanya dengan cara itu dia bisa bahagia, nah itu yang salah, ya. Jadi, kalau ia muncul persepsi bahwa tanpa melakukan itu menjadi tidak suci, ya, dengan melakukan itu ia akan menjadi suci. Nah, ini menjadi pandangan yang salah. Dan praktik yang dia lakukan menggunakan tasbih tadi dengan pemelekatannya itu bisa menjadi atau bisa menjadi sila batu padana, ya. Jadi selain pandangan yang keliru di tupadana bisa juga menjadi sila batu padana. Tapi mohon diingat di sini ada kata upadana yang berarti melekat, ya. Jadi kalau seseorang hanya punya persepsi yang muncul saat itu, momen itu, ya ia menyadari bahwa dengan bermeditasi, dengan dia memegang tasbih, dengan dia membaca sesuai urutan angka tadi dia merasa bahagia, itu no problem. Selama tidak ada kemelekatan. Tapi kalau ia melekati harus begitu, kalau nggak begitu salah. Nah itu baru terjadi pemelekatan pandangan yang keliru, gitu ya. Kemudian dalam praktik ritualnya, dalam praktik kesehariannya, ia harus mempraktikkan demikian baru bisa tenang, atau menurut dia dengan melakukan itu dia kemudian bisa menjadi suci. Nah ini hal yang keliru, ya. Dan kalau itu terjadi, ini termasuk pada sila batu padana, ya. Demikian Ibu. Oh, ya. Sangat mengerti sekali. Ya, itu sama halnya kayak di Thailand deh. Kalau di Thailand itu seingat saya sepertinya dia membacakan Buddha Nusati sebanyak 108 kali gitu ya. Tapi ada juga ya yang ada juga yang membacakan kalau bahasa Mandarin Amitofo juga sebanyak itu. Jadi kayaknya 108 kali itu seperti angka yang kayak mungkin tadi bisa membawakan kebahagiaan gitu ya. Yang penting Hmm. jangan salah pandang dan jangan salah moralitas yang jadi salah artinya gitu kan ya. Ya, eh, sebenarnya kalau kita mau melihat lebih detail, masalahnya adalah pada kemelekatan pada persepsi ya, Bu. Jadi kalau bicara angka, Ya, tadi seperti kata 108, kalau di tasbih memang sudah ada 108 kan membuat orang nggak perlu harus ngitung 1, 2, 3 ya, sehingga dia susah konsentrasi. Sehingga konsentrasinya hanya pada namotasanya atau konsentrasinya cukup pada Buddha Nusatinya, seperti itu ya. Jadi angka ini hanya karena persepsi orang membuat malah itu jumlahnya 108 ya, tapi tidak ada keharusan 108. Terus yang kedua terkait Buddha Nusati. Nah, pengulangan Buddha Nusati misalnya kalau tradisi di Thailand itu sebenarnya perenungan. Kalau kalau kita mencermati lebih detail, ada yang kita sebut dengan samatha bawana ya. Di dalam meditasi konsentrasi ya, ini ada 40 objek perenungan, ya, ada 40 objek meditasi ya. Di antara 40 objek ini ada 10 yang berhubungan dengan anusati atau perenungan. Nah, dari 10 anusati ini atau 10 perenungan ini ada satu yang disebut dengan Buddha Nusati. Nah, ada juga yang Dhamma Nusati, ada juga Sangga Nusati, ya. Nah, jadi ada kemungkinan mereka yang mengulang Buddha Nusati ini sebenarnya adalah sedang melakukan meditasi dengan menggunakan objek perenungan terhadap Buddha, ya. Otomatis dia akan mengulang Itipiso Bhagawa sampai selesai seperti itu. Atau ada juga yang mungkin menggunakan Dhamma Nusati, ya. Ada yang menggunakan Sangga Nusati itu adalah golongan dari perenungan meditasi ya dengan menggunakan objek anusati atau Buddha Nusati tadi ya. Begitupun mungkin mohon maaf kalau di saudara kita ya yang sesama Buddhis tapi mungkin beda aliran ya. Mereka mungkin menggunakan Amitabha atau Omitofo ya. Itu juga kan sejenis seperti Namo Tassa begitu. Jadi membantu mereka untuk berkonsentrasi mengingat hal yang baik itu juga istilah Amitabha kalau dalam saudara kita ini kan seperti Buddha begitu ya. Jadi seperti perenungan terhadap Buddha. Itu sih sebenarnya no problem ya, tidak masalah selama dengan
mereka melakukan hal tersebut, ya pada saat mereka melakukan hal tersebut dengan konsentrasi yang bagus, ya dengan penuh konsentrasi, dengan ucapan yang terkonsentrasi, dengan jasmani yang baik, otomatis saat mereka mengucapkan Omitofo, saat mereka mengulang Namo Tassa, saat mereka mengulang Buddha Nusati, pada saat itu pikirannya kan positif, karma baik ya. Kemudian ucapannya juga baik, itu juga karma baik. Kemudian secara jasmani pada saat dia mengulang itu nggak mungkin sambil makan kan gitu, nggak mungkin pula sambil ngebunuh gitu ya, nggak mungkin sambil mencuri, otomatis silanya juga menjadi positif. Nah ini karma baik akan berkembang. Jadi tidak ada masalah ketika mereka melakukan itu selama tujuannya baik, niatnya baik. Yang penting adalah tidak ada kemelekatannya. Nah, kalau ada kemelekatan dengan pandangan bahwa itu akan bikin suci, jadi tidak perlu yang lain, cukup begitu saja bisa suci. Nah, itu yang salah. Ya, jadi itu yang diwaspadai. Demikian, Ibu. Terima kasih Ramani. Ini penjelasannya aku baru mengerti sekarang. Dulu pas aku mendengarkan itu aku tuh nurut-nurut aja. Oh iya, oh iya, oh iya gitu ya. Terus sekarang semakin mendalami, semakin paham ya ternyata aku ya gitu ya. Berarti eh banyak sekali ya tentang kehidupan ini ya, sebab akibat ini ya. Aku coba cek dulu ya Ramania, apakah ada pertanyaan? Ntar kita jadi kayak ngobrol berdua aja nih. Hmm, Iya, seru sih sebetulnya. Aku suka. Belum ada Ramani. Oke, eh, kalau misalkan nih Ramani tadi kan eh, kita membahas tentang adanya kemelekatan terhadap kecantikan, terhadap bentuk jasmani gitu kan ya. Ini boleh aku bahas tentang masa kini ya, boleh ya anak-anak remaja seumuran ya, aku gitu. silakan. Tuh aku lagi mendapati satu momen, bukan momen sih, adalah obrolan-obrolan atau satu grup di mana yang semuanya pokoknya bukan saling mengejek, tapi kayak gue udah kurus nih ya, maksudnya kayak lebih kepada kecantikan jasmani yang akhirnya kita secara pribadi yang tadinya menerima kita diri apa adanya menjadi melihat oh ada yang kurang nih, semakin tidak menyayangi dirinya sendiri gitu ya, semakin kayak ya gitu, kayak ih kok nggak cantik kok, mulai mulai mengejek, tapi mengejek pada diri sendiri. Nah itu bagaimana tuh? Iya, baik. Insecure, Eh, benar insecure pada dirinya sendiri gitu ya. mm, terkait dengan kecantikan atau fisik, ya kita kembali, kita ini kan punya nama rupa ya. Kalau berbicara kecantikan fisik, berarti kan secara fisik, secara rupa ya. Cantik secara fisik, oke. Sekarang dengan cantik secara fisik, pertanyaannya apakah menjadi suci? Tidak kan? Dengan cantik secara fisik, apakah pasti baik? Juga tidak. Cantik Tidak juga, secara fisik, belum apakah pasti orangnya bijak? Tidak juga. Ya, belum artinya tentu. Iya, ya, artinya ya, kebaikan, kebijaksanaan maupun kesucian tidak berdasarkan cantik atau tidaknya, ya. Jadi yang menjadi masalah justru pada saat kita melekat terhadap kecantikan, pertanyaannya itu apa adanya atau apa maunya, ya. Jawabannya pasti apa maunya kan gitu, karena maunya cantik. Nah, kalau sudah tahu apa maunya cantik, kita sudah tahu nih, karena apa maunya dan bukan apa adanya, berarti tidak sesuai realitas. Karena tidak sesuai realitas, pasti terjadi penolakan. Kalau sudah terjadi penolakan, pasti terjadi kekecewaan. Kalau sudah begitu, otomatis pasti menderita. Ya. Dan sudah menjadi hal umum bahwa salah satu karakter manusia adalah persaingan. Di dalam persaingan selalu membandingkan dia lebih baik atau dia kurang baik, ya. Misalnya dia lebih cantik daripada saya. Nah, membandingkan, ya. Otomatis ketika membandingkan di sini ada orang yang menjadi tinggi hati atau sombong, ada orang yang menjadi rendah diri, kan begitu, ya.
Sehingga dengan rendah diri dia mudah depresi. Nah, sehingga kurang menyayangi dirinya sendiri. Nah, semua ini kita lihat adalah faktor yang negatif, ya. Jadi, kalau seseorang mencintai dirinya sendiri, seharusnya bisa menerima dirinya apa adanya. Nah, eh, kita selalu diajarkan untuk, yuk sebagai umat Buddha, kita harus praktik metta, kan gitu. Metta atau cinta kasih, ya. Cinta kasih ini kan tidak hanya kepada makhluk yang ada di luar, tapi juga kepada diri sendiri. Justru pengembangan metta harus bermula dari diri sendiri, ya. Mengembangkan metta dari dalam, yaitu diri sendiri, kemudian berkembang keluar. Nah, berbicara metta yang berkembang pada diri sendiri artinya kita memiliki rasa sayang, ya, menyayangi, mencintai diri sendiri, ya. Mencintai diri sendiri dalam kasus metta universal, di sini tidak ada ego kesombongan, ya. Lalu bagaimana cara kita mencintai diri sendiri tanpa ego kesombongan? Artinya adalah terima diri ini apa adanya, tanpa perbandingan, ya. Kalau dikatakan tanpa perbandingan artinya tidak memandang rendah diri sendiri, itu termasuk tanpa pembandingan, ya. Nah, kalau bisa menerima diri ini apa adanya artinya apa? Sadar, oh ini adalah wujud jasmani kita saat ini, ya. Lalu berhubungan dengan jasmani yang terpenting apa sih? Sehat, ya Bapak Ibu. Yang terpenting adalah sehat, bukan cantik, bukan tampan, ya. Kenapa yang tercantik ya, yang terpenting adalah sehat, bukan cantik dan tampan. Sehat itu sangat bermanfaat karena dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal baik, ya. Dengan banyak melakukan hal yang baik, tentunya kondisi baik yang dilakukan, ya, karena fisik yang kuat, fisik yang sehat, kita bisa banyak berbuat baik, dan kondisi kebajikan yang kita lakukan ini jadi memperindah mental kita, ya. Artinya rupanya sehat, ya, secara fisik sehat, batinnya menjadi cantik. Nah, sebenarnya ada istilah inner beauty kan, ya, cantik dari dalam. Jadi orang yang baik itu terlihat karena kebaikan dari batinnya. Nah, semakin batinnya baik, sebenarnya fisiknya juga akan semakin baik, otomatis. Ya. Kenapa? Karena kalau orang sering berbuat baik, mentalnya baik, dia akan tenang, tidak gelisah, ya, otomatis dari sisi fisik wajah dan penampakan juga akan lebih baik, ya. Jadi kembali lagi dalam kondisi fisik, ya, fisik terkait fisik, yang terpenting adalah sehat, ya. Yang patut disyukuri adalah sangat beruntung bahwa saat ini kita sehat, seperti itu, ya. Perenungan bahwa saya bahagia karena saya sehat. Jadi bukan saya bahagia karena saya cantik, ya, atau saya menderita karena saya gemuk, begitu, ya. Jadi perlu direnungkan istilah sehat. Bersyukurlah jika jasmani ini masih sehat sehingga menunjang kita untuk melakukan kebajikan. Nah, dengan jasmani yang sehat kita bisa melakukan lebih banyak kebajikan. Istilah sehat di sini berarti akan berpengaruh pada pola olahraga kita, ya, aktivitas kita, makanan yang dikonsumsi, dan itu juga pola istirahat atau pola tidur. Nah, ini pun penting Bapak Ibu, ya. Dalam beberapa sutta yang lain juga ada diskusi seperti ini, ya. Menjaga kesehatan itu termasuk hal yang baik karena sehat itu sangat berharga bagi kita, ya. Lebih berharga daripada kekayaan materi justru. Orang kaya kalau dia sakit, kekayaan materinya bisa habis Bapak Ibu, ya. Mungkin kalau sakit berobat habis ke dokter kan gitu. Tapi sekalipun dia adalah orang yang sederhana, kalau dia sehat, bisa menjaga jasmani dengan baik, dia bisa bekerja dengan giat, bisa mengumpulkan kekayaan sepantasnya kan gitu. Jadi kekayaan sehat ini termasuk kekayaan yang paling berharga buat kita, ya. Jadi bukan cantik atau tampan. Nah, bagi golongan remaja zaman now, ya, ini sangat penting menumbuhkan pandangan yang benar bagi kita, ya, juga bagi mereka. Jadi bagi remaja yang mungkin sering ikut ke wihara, ya, sering ikut kelas dhamma, di sini mereka akan belajar bahwa sehat itu akan lebih baik, ya, tidak sekedar cantik gitu. Nah, dengan sehat, dengan banyak berbuat baik, batinnya baik, otomatis jasmani pun akan lebih cantik, inner beauty-nya akan muncul, ya. Lalu bagi kita yang orang tua, nah ini tugas kita untuk
memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada anak-anak ya. Cantik itu dijaga dari dalam, bukan hanya bentuk luar ya, seperti itu. Jadi bentuk luar, kecantikan, ketampanan luar itu tidak akan bertahan. Kenapa? Karena jangan lupa ada yang namanya sistem anicca ya. Anicca artinya selalu ada perubahan. Setiap waktu, setiap detik berubah ya. Tapi yang namanya kebaikan, nah, hal yang sudah kita lakukan, kebaikan yang sudah kita lakukan itu tidak berubah ya. Jadi itu kecantikan yang lebih penting ketimbang kecantikan fisik. Demikian Ibu, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih Ramani. Penjelasannya hari ini sangat detail, sangat seru banget. Baiklah, sepertinya oh, keadaan yang beda penyebab semua. Ada sedikit memberikan masukan, bukan masukan sih ya. Kata-kata ini dari YouTube, yaitu dari saudari Laidi. Keadaan yang berbeda, inilah penyebab semua kejadian di dunia ini. Gitu. Ya, terima kasih. Baiklah, aku rasa kita sudah cukup. Ramani, kita masih ada part 2 besok. Besok akan lebih dalam lagi, gitu ya. Maka dari itu, saya terima kasih Ramani, terima kasih penjelasannya. Maka eh, ada jadi kesimpulan dari Ramani pada malam hari ini. Silakan Ramani. Ya, terima kasih atas kondisi yang diberikan. Bapak Ibu, pada pembahasan Maha Nidana Sutta, terutama part 1 ya, hari ini kita masuk part 1, ini kita baru membahas 7 hal ya Bapak Ibu, mulai dari nama rupa pasa salayatana, tanha wedana upadana, kemudian bhawa, jati, dan cara marana. Nah, ini baru dari sisi sutanya ya Bapak Ibu. Nanti untuk part 2 kita akan melanjutkan sampai kepada awija, kemudian kita akan melihat dari sistem patija samupada lebih mendetail ya. Pembelajaran ini mungkin terkesan agak sulit ya, kemudian dari sisi bahasa mungkin juga sulit untuk dicerna, tapi Bapak Ibu, ini adalah pengetahuan yang bila kita mau belajar dengan baik ya, akan membuka wawasan kita untuk lebih menyadari kondisi yang terjadi saat ini, untuk bisa menerima setiap perubahan yang ada saat ini, sehingga membuat kita menjadi lebih baik dan bijak. Nah, dengan kondisi ini, semoga kita senantiasa selalu sadar di dalam kondisi-kondisi kebajikan dan menghasilkan kebahagiaan bagi kita dan juga semua makhluk. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Namo Buddhaya. Terima kasih Ramani. Baiklah, selanjutnya kita akan ada pelimpahan jasa pada malam hari ini. Boleh Ramani langsung dipimpin langsung oleh Ramani ya. Silahkan. Mari Bapak Ibu, kita berkonsentrasi sejenak. Sadari dan renungkan kebajikan yang telah dilakukan pada kesempatan hari ini, serta seluruh kebajikan yang telah dilakukan pada kesempatan yang lampau. Mari kita kumpulkan dan limpahkan kepada para leluhur dan juga semua makhluk. Semoga mereka turut mengetahui dan berbahagia. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Mari kita membacakan Patidhanagata bersama-sama. Punya siddha nikatassa yananya nikatani me te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca
Mayang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye majat tawerino sattha tithanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye pati dan namme anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang niwedayung maya dinyana punya nang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino khemappadan capapontu te sasa sijatang subba sa sadu sadu. Terima kasih Ramani. Selanjutnya kita akan bacakan nama Karapata. Kita membacakan nama Karapata bersama-sama ya. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabesata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan ada pengumuman-pengumuman. Silakan. Ya, mudahnya atas yang damai dan terima kasih kemarin udah mau maju acara pada malam hari ini. Baik, setelah memanjatkan paritas suci dan mendengarkan uraian dhamma, marilah kita menambah jasa kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dhamma. Selama berdana, dimohon untuk merenungkan jasa-jasa kebajikan yang pernah dilakukan. Oke, baik, donasi dan masa kaca online. Ini dapat disalurkan melalui rekening Yayasan Surya Dharma Indonesia ataupun Yayasan Dharma Mitra Jaya. Baik, akhir kata kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada Yang Mulia Sangha yang Luhur Samanera atas Wani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma hari ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini. Saya Amelia Larissa, pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.